Insyaallah teman-teman, setelah pada bulan lalu kita membahas mengenai tentang salat tasbih, hari ini masih lanjutan dari rentetan salat-salat sunnah. Untuk kajian kita pada kesempatan kali ini membahas mengenai tentang salat tahiyatul masjid, salah satu salat yang sangat urgent ya, walaupun mungkin kita menganggapnya sebagai salat yang enteng, tapi salat ini sekali lagi saya ulangi merupakan salat yang sangat urgent, yaitu yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Bapak-bapak jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, tahiyatun artinya adalah memuliakan, atau dalam bahasa lain penghormatan, namanya tahiyah. Biasa orang Arab berkata tahiyati wahtirami, ini adalah penghormatan dan sambutan kami untuk Anda, yaitu tahiyah. Tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Jadi sholat ini dilakukan sebagai penghormatan kepada masjid. Kalau bahasa Jawanya itu kulon nuwun, ya begitu ya, kulon nuwun permisi gitu. Kalau orang Karangjati suka nyebut ini banihum begitu ya. Nggak ngerti bahasa Inggris orang-orang ini baik ya. Jadi teman-teman yang berbahagia itu kulon nuwun, permisi ya, dan semisal. Jadi kalau sama rumah manusia aja Bapak harus sopan, apalagi di rumahnya Allah. Datang DDS Masjid Al-Hidayah langsung nyelonong duduk, itu kurang beretika. Mestinya salat tahiyatul masjid terlebih dahulu, itu yang disebut dengan tahiyah. Pak Ustadz, tadi ada kata-kata masjid, betul. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita masuk ke musola ya, apakah kita salat tahiyatul musola? Apalagi kalau masuk mandar itu tahiyatul lanjar begitu ya. Ini gimana itu ngebedainnya Pak Ustaz? Jadi apa sih bedanya masjid dengan musola? Ini sering ditanyakan ya, karena berkaitan dengan hukum. Kalau masalah tentang apa itu namanya definisi, mungkin malah nggak terlalu penting Pak. Ya, kita kan punya kaidah itu la musahat fil istilah. Kita nggak perlu berdebat tentang sebuah istilah ya, kita nggak perlu berdebat tentang sebuah istilah. Tapi kalau istilah itu menghasilkan satu produk hukum, ya kita harus bahas itu ya. Masjid dengan musola, apa bedanya? Ada yang tahu? Ya terserah Bapak aja lah apa bedanya ya. Jadi bedanya masjid dengan musola, kalau masjid ya, bukan, kita cari beda dulu, masjid dengan musola apa bedanya. Nanti sabar dulu, langgar masjid musola aja belum selesai ya. Apa bedanya? Oh, kalau masjid Jumatan, kalau musola tidak Jumatan begitu ya. Bapak kalau ke Masjidil Haram, itu di sekitarnya banyak masjid-masjid kecil, itu ada masjid jin, ada juga masjid kucing itu sebutannya ya. Itu semuanya masjid dan tidak ada yang ditempati Jumatan. Di sekitar Masjid Nabawi juga ada Masjid Gumamah, Masjid Abu Bakar, itu nggak ada di tempat Jumatan tapi namanya masjid. Ya seorang bilang kalau masjid itu gede Pak Ustadz, kalau musola kecil, enggak juga. Di Gang Buntu itu Pak, ada masjid mungkin sekitar seperlimanya masjid kita ini Pak, bahkan lebih kecil. Seperlima ini ya, saya nggak ngitung yang belakang, seperlimanya ini aja kecil banget. Namanya Masjid Al-Muqarrabah, itu sangat kecil tapi namanya masjid. Nah, jadi bedanya masjid dengan musola itu, kalau masjid itu khusus laki-laki, nah, kalau perempuan nggak ada. Nah, masjid kalau perempuan namanya mbakjid begitu ya. Mulai bingung dia, mulai bingung. Jadi masjid dengan musola bedanya pada wakaf ya. Nah, apa yang terwakafkan itu namanya masjid begitu, yang terwakafkan. Apa yang dipinjamkan itu namanya musola. Kalau wakaf itu sudah jadi milik Allah, kayak Masjid Al-Hidayah ini ya punya siapa? Ya punyanya Allah, udah wakaf gitu. Nah kalau musola itu yang dipinjamkan. Nah, kalau kita ngomong begini berarti yang di sekitar kita ini Pak, yang kayak di mana ini, sekeliling kita di kampung-kampung ini kan banyak biasa musola. Itu kalau ngikutin kaidah kita tadi, sebenarnya musola atau masjid? Masjid Pak. Karena kebanyakan wakaf semua itu dia disebut musolanya karena tadi yang Bapak bilang tadi, nggak Jumatan gitu aja. Padahal yang betul gimana? Kalau ditempati Jumatan itu namanya masjid.
jami. Kalau tidak ditempatin Jumatan namanya masjid doang, begitu. Kalau masjid doang, masjid tok, begitu ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia itu tadi. Nah, jadi sebenarnya begitu. Nah, kalau musola yang betulan mana tuh? Itu yang di mall itu musola. Yang di mall, yang di bandara, di hotel. Ya kapan mau dirubah? Bahkan dirubah jadi diskotik sekalipun kita nggak bisa ngapa-ngapain. Memang itu punya dia kok. Dia mau ngapa-ngapain terserah dia. Tapi kalau Masjid Al Hidayah jadi diskotik, nah ini perang betulan sudah ini Pak. Ya? Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, karena wajib kita melindungi asetnya Allah. Al Hidayah sudah menjadi miliknya Allah. Selama-lamanya wakaf itu nggak boleh berwaktu. Ya. Nggak ada wakaf terwaktu, itu nggak ada. Jadi sampai kiamat ya tanah ini jadi tanahnya Allah. Begitu, sehingga berangkat dari apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman yang berbahagia itu bedanya masjid dengan musola. Adapun yang lain kayak langgar, surau, itu sih lain nama lain kata dari musola biasanya gitu. Ya kayaknya langgar itu yang musola sama. Ya, bahkan satu-satunya ulama di dunia yang memperbolehkan sholat di langgar itu ya di Indonesia. Di Arab Saudi itu haram Pak sholat di langgar. Bingung dia. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat itu apa namanya? Di masjid itu di musola mau dilanggar, kalau itu wakaf sama selevel. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena berkaitan dengan hukum fikih tadi. Apabila misalnya Bapak datang ke langgar, bukan niat sholatnya sholat sunnah tahiyatul langgar, bukan, tapi sholat sunnahnya tahiyatul masjid. Tapi kami dilanggar Pak Ustaz, tapi ini wakaf, ya sudah itu masjid namanya. Begitulah Pak gambarannya ya. Sehingga ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama berkaitan dengan masalah masjid dan juga langgar serta musola tadi. Saya pikir ini udah jelas banget ya penjelasan. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi berkaitan dengan tahiyatul masjid. Tentang definisi masjid sudah kita jelaskan dengan izin Allah. Sekarang kita masuk pada dalil, berkaitan dengan dalil hadis riwayat Abi Qatadah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Jadi teman-teman yang berbahagia ya, dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah." Jika salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain, maka janganlah kamu duduk sampai kamu melakukan sholat sebanyak 2 rakaat. Janganlah kamu duduk sampai kamu melakukan sholat 2 rakaat. Jadi sebenarnya kalau kita belajar ini Pak ya, sebelum kita masuk ke intinya, ini mungkin disclaimer dari awal bahwa sebenarnya istilah sholat tahiyatul masjid itu malah bukan dari Nabi. Bapak baca hadisnya tadi, ada nggak Nabi nyebut sholat tahiyatul masjid? Beda dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Di malam hari maka bertahajudlah engkau Muhammad sebagai jalan hidup bagimu. Bertahajud, lafaz sholat tahajud ada langsung dari Quran. Duha, wa an usolli rakaatai duha. Kata Imam Abi Hurairah, aku diperintahkan kekasihku untuk melakukan 2 rakaat duha. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ada nama-nama duha. Nah, sedangkan tahiyatul masjid dari tadi Nabi nggak ada nyebut sholat tahiyatul masjid. Nabi cuma bilang barang siapa yang masuk ke dalam masjid maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Apa maksud penjelasan saya ini? Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, jangan suka alergi dengan istilah. Jangan suka alergi dengan sebuah nama istilah. Contoh, mohon maaf Pak ya, seperti halal bihalal. Ada beberapa orang tuh melarang, nggak boleh pakai definisi halal bihalal. Halal bihalal nggak boleh. Tapi kalau dirubah misalnya, acaranya acara silaturahim nggak apa-apa. Karena halal bihalal di zaman Nabi nggak ada. Ya nggak apa-apa, buat aja spanduk. Acara tablik akbar, silaturahmi, nggak usah halal bihalal, coret aja. Silaturahmi mengundang Agus Khairul Huda dengan tema
halal bihalal bulat itu namanya. Enggak, kenapa harus terkungkung pada istilah-istilah tertentu saja? Ya teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah. Kalau Anda merasa halal bihalal istilahnya tidak ada di zaman Nabi, maka sebenarnya salat tahiyatul masjid juga tidak ada istilahnya di zaman Nabi. Salat tarawih juga nggak ada. Nabi nggak pernah ngomong tarawih loh Pak. Nabi nggak pernah ngomong tarawih. Nabi nyebutnya salat. Barang siapa yang menghidupkan di malam hari bulan Ramadan iman dan wahtisaban secara iman dan menggapai ridha Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa apapun yang berlalu darinya. Jadi artinya kalau kita pelajari, penyebutan tarawih juga bukan dari Nabi. Maksud saya jangan berdebat gara-gara istilahnya, tapi lihat pada isinya. Ya, lihat pada isinya. Ini tentu jadi pembelajaran buat kita bersama. Sama dengan tahiyatul masjid, ternyata tahiyatul masjid ini tidak ada nama langsung dari Nabi, tapi nama yang memudahkan disampaikan para ulama. Salatnya tadi itu kata Nabi, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, ya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau duduk, kata Nabi, sampai engkau melakukan salat 2 rakaat. Itu maksudnya adalah salat tahiyatul masjid. Hadis Bukhari maupun hadis Imam Muslim. Ini poinnya Pak yang perlu kita pelajari teman-teman yang berbahagia. Maka jangan sampai kita masuk masjid langsung langsung duduk begitu, kurang beretika. Ya, kurang beretika. Walaupun misalnya ada temannya, kadang-kadang kan temannya duduk, Bapak datang pengen salaman dulu, bla bla bla. Tahan dulu, sholat tahiyatul masjid dulu. Ya, sholat tahiyatul masjid dulu. Ini kadang-kadang langsung duduk dia salaman sama temannya. Nah, boleh. Ya, ini yang harus kita pahami Pak ya. Karena sholat tahiyatul masjid ini nanti kita akan jelaskan termasuk salah satu sholat yang antibody, tidak punya halangan berkaitan dengan waktu, full forever diperbolehkan. Nanti kita pelajari sesaat lagi. Jadi artinya sholat tahiyatul masjid intinya jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Ustaz, gimana kalau sholat tahiyatul masjidnya bertabrakan dengan sholat wudhu? Bertabrakan dengan sholat wudhu. Maksudnya gimana? Contoh, Bapak datang ke masjid, Bapak wudhu kan bisa. Selesai wudhu, Bapak masuk masjid. Ada di dalam masjid, Bapak bingung ini. Mau sholat apa? Sholat wudhu atau sholat tahiyatul masjid? Kalau Bapak sholat wudhu, berarti tahiyatul masjidnya gugur. Karena tahiyatul masjid gugur dengan duduknya kita di dalam masjid. Kalau Bapak sholat tahiyatul masjid, sholat wudhunya gugur. Karena sholat wudhu itu definisinya sholat 2 rakaat yang dilakukan selesai wudhu. Ayo, sholat apa ini Pak Ustaz? Mentok-mentoknya, sebagus-bagusnya Bapak akan berkata, ya udah, bismillah, digabungin jadi satu niat. Digabungin jadi satu niat. Ya. Tapi bagi orang yang memang sudah perindu surga, pengejar pahala, ini nggak mau digabungin karena masing-masing punya fadilah yang luar biasa. Ya, fadilah yang luar biasa. Maka gimana caranya supaya kami bisa melakukan sholat tahiyatul masjid dan wudhu secara sempurna, secara bersamaan Pak Ustaz? Nah, ini yang perlu Bapak ketahui. Satu poin yang Bapak harus pahami, bahwa sebenarnya ada anjuran untuk melakukan sholat wudhu itu di rumah Pak. Jadi berwudhu itu paling bagus di rumah sebenarnya. Mana dalil Pak Ustaz? Bapak buka sholat berjamaah, hadis-hadis tentang sholat berjamaah, saya pastikan 90%-nya itu pasti diawali dengan kata-kata man tawaddo'a fi baitihi, barang siapa berwudu di rumahnya. Satu contoh aja saya ambilkan hadis. Misal Nabi dalam hadis riwayat Abi Hurairah, hadis Sahih Bukhari, dikatakan man tawaddo'a fi baitihi, barang siapa berwudu di rumahnya, tsumma atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid. Ya,
kemudian dia mendatangi masjid, karena fi sholatin, maka selama dia di dalam masjid dia dianggap seperti melakukan sholat sunnah. Malam yakul hakada, selama tangannya tidak begini. Nabi mencontohkan dengan merajut jari jemari seperti ini. Jadi dalam hadis tadi dikatakan bapak berwudu di rumah, datang ke masjid, kemudian duduk nungguin sampai imam datang. Itu bapak duduk sampai nungguin imam itu diberi pahala seakan-akan bapak melakukan sholat sunnah. Seakan-akan bapak melakukan sholat sunnah selama tangannya tidak begini. Dan nanti pembahasannya di bab sholat berjamaah, saya nggak mau bahas di sini. Tetapi yang Ustadz ingin bahas tadi ada kata-kata barang siapa berwudu di rumahnya. Selalu begitu, bapak cek aja bab sholat berjamaah itu. Hampir 90% selalu didahului dengan kata-kata barang siapa berwudu di rumahnya, barang siapa berwudu di rumahnya, barang siapa berwudu di rumahnya. Saya pikir dulunya mungkin karena di masjidnya Nabi itu memang tidak ada tempat wudunya. Saya pikir begitu, makanya berwudu di rumah. Ternyata saya renungin, saya muhasabain apa hikmahnya kita disunahkan untuk berwudu di rumah. Baru paham saya, oh Allah, biar kita bisa mendapatkan keutamaan dua sholat ini secara sempurna. Karena kalau bapak wudhunya di rumah, bapak berarti sholat wudhunya di rumah. Selesai sholat wudhu di rumah, tinggal datang ke Masjid Al-Hidayah. Datang Masjid Al-Hidayah, tinggal sholat 2 rakaat di masjid. Sempurna, dua-duanya bapak kerjakan. Itu maksudnya Pak, ya. Kalau bapak ingin mendapatkan keutamaan yang sempurna, itu poinnya begitu. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga, bahwa sholat tahiyatul masjid akan gugur dengan duduk di dalam masjid. Jadi ada orang datang ke masjid, ya tadi yang saya bilang ada temennya sapa, bang apa kabar, ya bang, ambil salaman sambil duduk dia. Maka dengan itu berarti bapak sudah menggugurkan fadilahnya. Ya udah, artinya menggugurkan fadilah itu udah nggak disunahkan lagi melakukan sholat tahiyatul masjid, karena de facto sebenarnya ya sudah tuntas pensyariatannya tadi. Ya, itu berkaitan dengan apa yang kami jelaskan tadi. Teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ini berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid gugur dengan duduk. Makanya ya intinya kalau masuk masjid jangan duduk sampai bapak melakukan tahiyatul masjid dulu, ya, jangan duduk. Makanya kalau ada Jumatan itu kan kadang-kadang ada di belakang itu nunggu sambil berdiri ketika azan, ya, ketika azan. Kenapa kok nggak langsung duduk dulu habis nanti berdiri sholat tahiyatul masjid? Emang nggak boleh. Hayya 'alas salam. Ya udah, tunggu dulu sampai la ilaha illallah. Nah, pada saat seperti itu baru bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak melakukan daripada yang namanya sholat tahiyatul masjid. Kenapa Pak Ustaz? Karena kalau bapak duduk maka fadilahnya akan gugur. Nah kalau udah terlanjur duduk nih, misalnya ada satu momen apa kayak begitu yang membuat bapak harus duduk, tapi bapak pengen melakukan sholat tahiyatul masjid, bapak keluar dulu. Dan bapak keluar baru bapak masuk lagi melakukan tahiyatul masjid. Seperti itu gambarannya Pak, ya. Tadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, bahwa sholat tahiyatul masjid yang takarror, berulang. Dengan berulangnya bapak keluar masuk masjid. Contoh, bapak sholat di sini atau masjid sholat subuh, pulang, habis pulang ingat astagfirullah, iya ya, HP ku ketinggalan. Bapak datang ke Masjid Al-Hidayah, sunnah sholat tahiyatul masjid. Begitu, akhirnya bapak ambil HP, bapak berangkat
pulang lagi, astagfirullah, casku ketinggalan, balik lagi ke masjid, sholat itu masjid lagi Pak. Sampai pulang rumah, la ilaha illallah, motorku ketinggalan. Pulang ngambil motor dia Pak. Ya, jadi masya Allah teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah HP-nya ada, casnya ada, motornya ada, udah selesai. Istriku ketinggalan ya, balik lagi dia. Jadi sholat tahiyatul masjid itu ya takarrar, berulang. Ya, berulang teman-teman yang dirahmati Allah, dengan berulangnya keluar masuknya kita ke dalam masjid. Itu jamaah. Kemudian berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa sholat tahiyatul masjid tetap dianjurkan bahkan pada saat khotib berkhutbah. Wah, ini keren. Karena setahu kita ketika khotib berkhutbah, semua perilaku itu hukumnya haram. Semua, termasuk jenis ibadah, nggak boleh Pak. Khotib berkhutbah bapak baca Quran itu dosa. Khotib berkhutbah bapak baca Quran dosa, zikir dosa. Khotib berkhutbah subhanallah subhanallah subhanallah, alih-alih dapat pahala, dosa, haram. Ya teman-teman yang berbahagia, tidak main-main. Jangan kan berkhutbah, ngomong untuk kemaslahatan khutbah aja nggak boleh. Iya kan, di hadis begitu. Idza sa'idal imam alal mimbar, jika imam naik ke atas mimbar, dan seseorang berkata kepada saudaranya, angsit, diam. Loh, saya ngomong diam itu kan maksudnya belain khutbah kan. Ada orang ngobrol nih, terus kita bilang angsit, diam. Wal imamu yakhutubu, sedangkan imam lagi berkhutbah, faqad lagaut, maka salat Jumatnya menjadi sia-sia. Artinya sah, tapi tidak memberikan efek pahala. Bapak-bapak yang berbahagia, ngomong diam saja nggak boleh. Zikir haram, sholat sunnah apapun selain tahiyatul masjid haram. Ya, jadi bapak-bapak kekhususan hanya diberikan pada tahiyatul masjid. Dalilnya dalil nas dan dalil logika. Adapun dalil nas adalah hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah diriwayatkan, ini hadis Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi amara salikan, Nabi memerintahkan Salik Al-Ghatfani, seorang sahabat ini. Lama ata yaumal jum'ati, pada saat dia datang di hari Jumat, Nabi yaktub, sedangkan Nabi berkhutbah. Faqa'ada, maka Salik Al-Ghatfani duduk. Ya, Salik ini duduk. Qabla ayyusalli raka'atin, sebelum beliau melakukan salat 2 rakaat. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi perintahkan kepada Salik, Salik, ya mungkin pikirannya Salik sama kayak kita, khutbah ini kan wajib, sedangkan tahiyatul masjid sunnah. Datang langsunglah beliau duduk langsung. Tapi dalil nas mengatakan kum, kata Nabi, Salik bangun, sholli raka'atain, salatlah 2 rakaat. Nah, ini Nabi mengungkapkannya dalam kondisi beliau lagi sholat loh Pak, lagi khutbah loh Pak. Artinya nggak main-main gitu. Kalau khutbahnya kan sudah sakral, sampai Nabi ngomong begitu berarti menunjukkan begitu pentingnya tahiyatul masjid. Bahkan Nabi perintahkan untuk orang itu berdiri ketika Nabi sedang berkhutbah. Jangan duduk, sholat 2 rakaat dulu, kata Nabi. Sebegitunya hadirin yang dimuliakan Allah. Intinya sholat Jumat itu teman-teman, semua sholat jadi haram ketika khotib udah di mimbar, kecuali tahiyatul masjid. Ini dalil nas. Adapun dalil logika, kan orang kadang banyak yang nanya, kenapa kan mendengarkan khutbah itu kata Ustaz wajib, sedangkan tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Wajib dengan sunnah tapi didahulukan wajib. Kenapa Pak tadi kita tetap sholat di saat khotib berkhutbah? Kenapa nggak dengar khotib aja? Gini Pak, jadi dalil nas sudah kita baca. Untuk dalil logikanya gini, ketika kita khotib berkhutbah, semua sholat sunnah hukumnya haram. Ya, kenapa? Untuk menghormati khotib. Ngaji haram, sholat sunnah haram, apalagi ngobrol haram, main HP haram, semuanya haram pada saat khotib berkhutbah. Tujuannya untuk menghormati khotib.
Tapi kenapa kita datang ke masjid tetap melakukan tahiyatul masjid? Apakah kita tidak menghormati masjid? Bukan. Apakah kita tidak menghormati khatib? Bukan. Teman-teman yang berbagi, kita menghormati khatib, tapi menghormati yang punya masjid. Siapa itu? Allah jauh lebih didahulukan dibandingkan dengan menghormati khatib. Makanya tahiyatul masjid lebih diutamakan dibandingkan mendengarkan khutbah. Berbeda dengan semua sholat sunnah lainnya, karena nggak ada korelasinya, nggak boleh juga, haram. Begitu gambarannya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa salat tahiyatul masjid menjadi satu-satunya salat yang antibody. Antibody ini gimana Pak Ustaz? Antibody itu maksudnya salatnya ini tidak punya batasan waktu. Tidak punya batasan waktu. Jadi jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui ada 3 waktu yang diharamkan melakukan sholat sunnah. Yang pertama, selesai sholat subuh sampai waktu syuruk. Yang kedua, selesai sholat asar sampai waktu ghurub. Dan yang ketiga, waktu istiwa, waktu di mana matahari meninggi di atas bumi sehingga tidak menimbulkan efek bayangan, kan bisa sejajar dengan matahari. Dan itu biasa 1 sampai 5 menit sebelum datangnya waktu zuhur. Itu yang disebut dengan waktu istiwa. Istiwa, ya paling itu istiwa. Istriku mangan iwa, begitu ya. Itu bapak-bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah, namanya waktu istiwa. Nah, ini bapak-bapak yang berbahagia di 3 waktu ini nggak boleh melakukan sholat sunnah. Selesai sholat subuh sampai syuruk, selesai sholat asar sampai gurub, ya gurub itu tenggelamnya matahari yang ditandai dengan datangnya waktu maghrib. Dan yang ketiga adalah selesai pada saat waktu istiwa. Itu Pak. Nah, di 3 waktu ini nggak boleh melakukan sholat sunnah. Tahiyatul masjid lagi-lagi punya keutamaan gitu. Ini keren ini. Jadi dia boleh dilakukan kapanpun. Salam bapak kan sholat subuh, sudah pulang baru ingat ternyata ada kuenya ketinggalan di masjid. Ya, ke masjid lagi ambil kue. Mau sholat tahiyatul masjid, tapi kan habis subuh ya nggak boleh melakukan sholat sunnah begitu. Jawabannya silahkan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tahiyatul masjid lagi-lagi memang punya keutamaan secara khusus. Teman-teman yang berbahagia, keutamaan secara spesifik itu ya. Kemudian berikutnya teman-teman, dengan itu berarti sudah tuntas ya untuk sholat tahiyatul masjid. Perinciannya, penjelasannya sudah kita jelaskan sama. Kemudian berikutnya kita masuk ke sholat berikutnya, yaitu sholat wudhu. Nah, ini kaitan dengan sholat wudhu. Disunahkan bagi setiap orang yang melakukan wudhu sholat 2 rakaat. Jadi setiap orang melakukan wudhu disunahkan sholat 2 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Abi Hurairah, Nabi pernah berkata kepada Bilal ketika lagi melaksanakan sholat subuh, "Ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni, tunjukkan kepadaku, biarja amalin amil tau fil Islam, dengan sebaik-baiknya amal yang kau kerjakan di dalam Islam. Fa inni sami'tu dafana alaika fil jannah, karena aku mendengarkan suara sandalmu di dalam surga." Bilal, aku menemukan suara sandalmu, ya teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, di dalam surga. Mendengarkan pertanyaan itu tentu Bilal agak
kaget ya sampai nggak bisa ngomong. Nabi kenapa nanya begitu? Ya, ya kata Nabi ya sebutin aja. Jadi Bilal ngeri Pak. Bayangkan orangnya belum mati, sandalnya sudah masuk surga. Orangnya belum mati, sandalnya udah masuk surga. Masya Allah. Kita mati aja belum tentu bawa sandal ya. Ini hebatnya Bilal. Ya Allah. Akhirnya Bilal berkata, ma'amil tu amalan arja ini. Aku tidak punya amalan yang paling aku banggakan. Ghairu anni lam atatahhar tahuran. Hanya saja aku ini suka bersuci fi sa'atin minal lail, dalam satu waktu di malam hari, aw naharin atau siang, illa sholaitu bidzalika tahur, kecuali aku menutupnya dengan salat 2 rakaat. Jadi bahasa kasarnya, bapak-bapak amalannya Bilal suka wudhu, dan setiap wudhu sholat 2 rakaat, setiap wudhu sholat 2 rakaat, disebutlah akhirnya dengan sholat wudhu. Begitu Pak. Ini amalan yang kecil, makanya saya sering bilang, mungkin kalau dibandingkan dengan tahajud, sholat wudhu ini nggak ada apa-apanya kan gitu Pak. Dibandingkan dengan tahajud nggak ada apa-apanya. Tahajud sholat sunnah yang viral, terkenal, dan pokoknya sesuatu banget lah di mata kita. Tapi ternyata Bilal masuk surganya bukan gara-gara tahajud, tapi gara-gara sholat wudhu. Apa pelajarannya? Jangan remehkan amal saleh. Sekecil apapun amal saleh itu. Saya ulangi lagi, jangan remehkan amal saleh, sekecil apapun amal saleh itu. Ya, jangan Bapak remehkan. Karena bisa jadi, karena kita nggak tahu dengan amal apa kita akan masuk surga. Sebaliknya jangan remehkan dosa, sekecil apapun dosa itu. Karena Bapak juga tidak pernah tahu dengan dosa apa. Na'udzubillah, kita masuk neraka. Itu Pak, mohon maaf ya. Jadi yang patut kita pahami, yang patut kita pelajari dalam berkehidupan, jangan remehkan amal saleh. Ini Bilal. Menurut saya ya harusnya Bilal itu masuk surga gara-gara azan. Bilal masuk surga gara-gara tahajud. Bilal masuk surga gara-gara beliau punya iman yang tebal. Ketika ditindih dengan batu panas di padang pasir, dia hanya berkata ahad, ahad, ahad. Ini mungkin sebab dia masuk surga. Kata Bilal enggak. Ya, katanya Bilal bin Abdul Rabbah, ternyata dengan amal yang sekecil sholat wudhu yang tidak viral, yang tidak terkenal, bahkan tidak terlalu wow di mata umat Islam, ternyata gara-gara ini sebabnya akhirnya ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu menjadi muhasabah untuk kita bersama ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Dari 2 hari ini ada 2 sholat yang kita pelajari, yaitu sholat tahiyatul masjid dan sholat wudhu. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari untuk kita bersama. Tafadhol buat teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan.